Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tira Septiani dengan NPM 205060014. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 sekaligus sebagai materi pertama. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Titin Nurhayatin MPD selaku dosen dan Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku asisten dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Tira Septiani dengan NPM 205060014. Yang kedua ada Maya Destari dengan NPM 205060013 dan Winda Widyastuti dengan NPM 205060001. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian membaca. Seperti yang sudah kita ketahui, pada umumnya membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Membaca pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang menerapkan suatu keterampilan teks baca dalam memahami isi bacaan. Berikut ini ada beberapa pengertian membaca menurut beberapa ahli. Membaca menurut Krida Laksana dalam Fajar Rahmawati tahun 2007 halaman 3, bahwa membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam maupun pengujaran keras-keras. Selanjutnya, membaca adalah salah satu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata ataupun bahasa lisan. Menurut Tarigan tahun 1990 halaman 7. Jadi, sehingga membaca dapat diartikan sebagai mengidentifikasi simbol-simbol dan mengasosiasikannya dengan makna. B. Pembelajaran membaca. Pembelajaran membaca di sekolah bertujuan membina dan meningkatkan kemampuan baca serta melatih siswa agar menguasai aspek-aspek kemampuan membaca. Dengan berpedoman pada kurikulum yang sedang digunakan, guru harus merumuskan tujuan-tujuan tersebut. Agar tujuan tercapai, guru harus memilih dan menggunakan teknik yang tepat. Dalam pelaksanaan pembelajaran membaca, guru perlu terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa tentang strategi, metode, serta teknik membaca yang baik sehingga siswa dapat dengan mudah dan cepat memahami isi dari bacaan yang dibaca. Contoh metode pelaksanaan pembelajaran membaca yaitu melalui langkah-langkah. Yang pertama, siswa terlebih dahulu harus diajarkan bagaimana memahami makna dari kata-kata yang dibaca. Yang kedua, siswa diajak membaca keseluruhan teks untuk menemukan gagasan utama yang terdapat pada teks. Yang ketiga, siswa diajak menemukan kalimat-kalimat utama pada setiap paragraf. Yang keempat, siswa diajak untuk belajar menemukan kesimpulan dari teks yang dibaca dengan cara menghubungkan kalimat-kalimat utama untuk menuju kesimpulan. Yang kelima, setelah 3 dari upaya di atas, siswa diajarkan bagaimana membandingkan dua teks yang dibaca seperti apa perbedaan isi dari kedua teks. Yang keenam, kemudian siswa membuat rangkuman dari isi bacaan yang telah dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri. Saya Maya Destari dengan nomor NPM 205060013. Baiklah, selanjutnya ada pengertian menulis.
Secara umum, menulis merupakan menuangkan gagasan atau pikiran kita ke dalam suatu tulisan. Menurut Rusyana dalam Hasane 2005 nomor 1, menulis atau mengarang adalah wujud pengutaran pikiran, perasaan, penginderaan, khayalan, kehendak, keyakinan, dan pengalaman kita dengan mempergunakan bahasa. Menulis yaitu aktivitas seseorang dalam menuangkan ide-ide, pikiran, dan perasaan berdasarkan pengalaman yang dituangkan dengan menggunakan bahasa, sehingga pesan tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, pembelajaran menulis. Pembelajaran menulis merupakan suatu upaya membantu dan mendorong siswa mengekspresikan bahasa dalam bentuk tulis atau komponen yang disiapkan pendidik untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran menulis. Rosidin 2017, dalam kegiatan belajar mengajar, menulis diperlukan strategi. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran menulis harus melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan diksi. Siswa dilatih untuk memiliki kata secara tepat dan menggunakan sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat untuk dibaca. Yang tiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang dikembangkan. Yang keempat, pembatasan dan penjabaran topik. Topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Yang kelima, pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun wacana. Dalam pelaksanaan pembelajaran menulis yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pemilihan materi, yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis. Selanjutnya, kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Yang pertama, masih melekatnya sifat kekanak-kanakan pada diri sebagian besar murid. Nah, sifat ini terekspresi misalnya murid terlalu aktif dalam mengikuti pembelajaran, seperti tidak menempati tempat duduk masing-masing, berjalan-jalan di dalam kelas, dan melakukan kegiatan di luar pembelajaran yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Hal ini dapat terjadi di kelas pemula tentunya itu, maupun di kelas atas. Hal ini dapat menyebabkan suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Yang kedua, guru kurang kreatif dalam mengelola kelas. Yang ketiga, upaya pencapaian tujuan pembelajaran belum dilaksanakan secara optimal. Yang keempat, bahan ajar yang digunakan hanya merujuk pada sumber, bahan ajar cetak, dan kurang aktual. Yang kelima, metode yang digunakan belum optimal untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, media pendukung pembelajaran masih sangat sederhana, yaitu terbatas pada media non-elektronik. Selanjutnya, adapun upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam menangani kendala pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Yang pertama, guru harus bisa memilih bahan bacaan yang memiliki daya tarik bagi siswa dan menarik secara visual. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang inovatif, seperti Booklet Edukatif Tematik atau BET. Ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan menulis para siswa. Yang ketiga, memilih model pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Ini bertujuan agar siswa tidak mudah bosan. Yang keempat, memotivasi siswa dengan memberikan umpan balik. Nah, ini merupakan cara yang penting untuk membantu siswa tetap termotivasi dalam kelas, yaitu selalu memberitahu tentang kemajuan belajarnya. Yang terakhir, program bimbingan bagi orang tua yang menekankan pada penyediaan pengetahuan bagi orang tua tentang kesulitan belajar. Misalnya, dengan menyelenggarakan suatu rangkaian pertemuan bagi orang tua dan kepada mereka diberikan informasi dan latihan untuk membantu kesulitan tersebut. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca perlu difokuskan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, siswa perlu dilatih secara intensif untuk memahami sebuah teks bacaan. Mengapa? Karena hal ini berarti siswa bukan hanya menghafal isi bacaan, melainkan memahami isi bacaan. Dalam hal ini,
maka peran guru sangat besar berpengaruh terhadap kemajuan siswa dalam memahami isi bacaan. Begitupun sebaliknya dalam pembelajaran menulis. Pembelajaran menulis dalam upaya membantu dan mendorong siswa mengekspresikan bahasa dalam bentuk tulisan atau komponen yang disiapkan pendidik untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran menulis. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan di Zoom meeting atau di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.